Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach dan coach. Saya Fitri Murni dari UPT SMP 8 Linggo Sari Baganti. Saya Yuci Sapitri dari SMK Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Saya Indra Marjoni dari SMP 1 Linggo Sari Baganti. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak Hen, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Bapak. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan rubrik dari penilaian tersebut. Yang pertama, apakah coach dengan coach sudah sesuai dengan alur kerta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan pada coach dan juga bagaimana coach tersebut menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa menggunakan dari prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses mendengarkan aktif, dan memaksimalkan kompetensi coach yang ada. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini itu prinsip hidup kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menentukan pertanyaan berbobot. Jadi yang ingin Bapak kembangkan potensi kali ini adalah yang pertama present atau kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang kedua, potensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dari 3 kompetensi yang tadi? Iya, kalau saya berbicara tentang yang lebih spesifik, itu saya lebih ingin mengembangkan kompetensi di bidang menentukan pertanyaan berbobot itu. Karena menurut saya proses coaching akan berjalan dengan lebih maksimal dan permasalahan coaching tergali lebih bagus lagi kalau seandainya nanti saya mampu menentukan pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Jadi saya lebih fokus ke menentukan pertanyaan berbobot. Ya, berarti Pak Hendra ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, jadi menurut Pak Hendra kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot itu berarti coach bisa menggali potensi-potensi, Bapak bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach. Iya, betul. Jadi tambah satu lagi ya Pak Hendra, yang terakhir. Dari yang kompetensi yang Bapak ambil tadi, apa indikator yang ingin Bapak kembangkan untuk mencapai tujuan dari pengembangan yang diinginkan? Indikatornya gini Bu, saya berharap nanti dengan kompetensi saya itu coach saya mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya, kemudian coach saya juga bisa menyampaikan secara terbuka, secara lebih mendalam lagi permasalahannya, sehingga dengan cara seperti itu dia juga bisa menemukan secara mandiri solusi dari permasalahan. Oke Pak Hendra, baik. Demikian dulu sesi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan melanjutkan coachingnya. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih banyak Bu Yuci telah hadir di tempat ini. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwasanya hari ini kita ada pertemuan dan Ibu Yuci ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Nah, silakan Bu Yuci sampaikan apa yang ingin Bu Yuci ceritakan. Begini Pak Hendra, tujuan saya menemui Pak Hendra sekarang itu saya ingin menceritakan mengenai murid saya di kelas itu Pak Hendra. Di kelas itu saya ada satu siswa yang nakal Pak, suka sekali mengganggu temannya di kelas. Jadi ada siswa Ibu yang nakal, suka mengganggu teman dan dalam belajar juga tidak serius seperti Ibu ya. Nah Bu Yuci, dari pertemuan ini apa yang Ibu Yuci harapkan? Nah itu Pak, saya berharap dari pertemuan ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana siswa saya ini tidak nakal lagi Pak, dan tidak mengganggu teman-temannya lagi dalam belajar Pak. Ibu Yuci ingin anak ini bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Bu Yuci, kalau saya boleh tahu kenakalan anak siswa Bu Yuci ini dalam kelas seperti apa saja untuk kenakalannya Bu Yuci? Ini Pak, misalnya dalam belajar dia itu suka
mengganggu temannya seperti melempar-lempar temannya, Iya. mencolek-colek temannya seperti itu Pak. Oke. Menjahili lah gitu Pak. Jahil berarti ibu ya. Kemudian dalam belajar gimana ibu? Belajarnya gimana? Apakah dia serius dalam belajar? Kadang serius Pak, tapi lebih sering tidak fokus dalam belajar. Oke. Lalu kalau boleh saya tahu Ibu Ici, apa yang Ibu Ici lakukan kepada siswa tersebut dengan perilaku dia seperti itu? Gitu? Sebelumnya itu saya pernah melakukan pemberian nasihat, melakukan segitiga restitusi dengan dia itu Pak, Iya Bu. supaya dia tidak mengganggu temannya lagi. Oke. Lalu apa kira-kira yang menjadi penyebab dia seperti itu? Saya merasa dia itu bosan dalam belajar Pak. Bosan. Dengan cara-cara guru mungkin Pak. Oke. Sudah berapa kali kira-kira Ibu Ici melakukan itu? Menanggil si anak ini? Baru satu kali Pak. Sekali. Kira-kira Bu Ici, tadi kan Bu Ici bilang ini mungkin karena situasi belajar ini mungkin kayak pembelajaran yang monoton mungkin atau pembelajaran yang tidak menarik bagi si anak sehingga dia hilang fokus Ibu ya. Kalau menurut Bu Ici, pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa itu Pak. Jadi sehingga dapat menciptakan kreativitas anak-anak di kelas secara keseluruhan itu Pak. Oke. Bu Ici sudah pernah cobakan yang seperti itu Bu? Pernah Pak, cuma hanya beberapa kali. Oke. Kira-kira apa yang jadi tantangan bagi Ibu Ici untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti itu? Itu yang saya bingung Pak, bagaimana siswa itu tidak merasa bosan dalam pelajaran saya Pak. Padahal saya sudah menggunakan metode yang bervariasi, tapi dia tetap merasa bosan gitu, Pak. Oke, ini Bu Ici. Sepanjang Bu Ici mengajar dalam kelas, kira-kira momen-momen seperti apa saja yang terdapat siswa ibu itu merasa bosan gitu? Momen dia merasa bosan itu ketika saya menjelaskan materi di depan kelas Pak. Iya. Itu dia kelihatan dia merasa bosan. Kemudian ketika melakukan diskusi kelompok itu dia lebih sering menjahili temannya Pak. Oke, tadi mengatakan ketika kita memberikan tugas dia merasa bosan. Sekarang apa ibu tahu hal apa yang paling disukai atau menarik bagi siswa-siswa ibu? Pernah itu Pak, saya menayangkan materi dalam bentuk video. Ya. Saat itu dia merasa fokus gitu. Oke, ya fokus. Bagaimana ibu beranggapan bahwa memang apa yang jadi indikator bagi ibu itu keyakinan bagi ibu bahwasanya bahwa dalam video ini anak itu tertarik gitu? Itu Pak, dia tidak lagi menjadi temannya Pak, dia fokus melihat videonya gitu Pak. Oke, berarti dengan ada media pembelajaran yang berbeda ya Bu ya, Iya. si anak ini bisa lebih fokus dalam belajar. Nah, apa yang jadi kendala bagi Ibu Yuci untuk menggunakan video dalam pembelajaran itu? Kendala bagi saya itu Pak mungkin medianya kadangkala kan tidak selalu ada di sekolah itu Pak. Kemudian bagaimana saya menyiapkannya itu kan agak membutuhkan waktu. Jadi agak jarang lah gitu Pak saya menggunakan video. Nah, ini Bu Ici kan tadi kan kita sudah berbicara panjang bahwasanya salah satu cara mungkin yang terbaik yang bisa Bu Ici lakukan itu dengan menggunakan media video. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa upaya yang bisa Bu Ici lakukan ini untuk supaya bisa dengan menggunakan video sehingga proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik? Iya. Kira-kira apa upaya yang bisa Bu Ici lakukan? Upaya yang pertama mungkin saya akan menyediakan rencana pembelajaran terlebih dahulu Iya, Pak. bagus ya. Rencana pembelajaran di mana saya akan menerapkan video ini, kemudian bagaimana saya menyiapkan media-media untuk mendukung ini Pak. Oke, berarti mempersiapkan mulai dari rencana pembelajaran Ibu ya, kemudian ada media-media yang relevan dengan materi kita, dan tentu dengan media-media video-video yang lebih menarik bagi anak. Oke, bagus sekali Bu Ici. Kira-kira kapan ini bisa kita lakukan Bu Ici? Rencana saya ini saya akan melakukan secepatnya Pak, biar siswa saya ini sadar betapa pentingnya pelajaran di kelas. Oke, dari kegiatan itu dukungan siapa saja yang kira-kira Ibu Ici butuhkan untuk mewujudkan proses itu? Dukungan yang dibutuhkan tentu dari rekan sejawat itu pasti ada Pak. Iya. Saya akan komunikasi bagaimana peningkatannya. Kemudian
dukungan dari siswa itu sendiri itu Iya. pasti juga berpengaruh, Pak. Oke. Jadi kira-kira malam minggu depan sudah bisa dilaksanakan ya Bu Yuci? Iya, Pak. Minggu depan saya akan melaksanakannya langsung. Oke, baik Bu Yuci. Kita mungkin sudah sampai di akhir pembicaraan kita hari ini Bu Yuci. Kira-kira nih Bu Yuci, dari proses kita dari awal tadi sampai sekarang sampai akhir ini, hal apa yang Ibu Yuci dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan ini yang saya dapatkan itu solusi dari masalah saya ini, Pak. Ternyata saya bisa mengatasi permasalahan siswa ini menggunakan media video, Pak. Oke, ya berarti dengan video nanti mudah-mudahan siswa Bu Yuci bisa lebih fokus lagi dalam belajar, bisa lebih memahami materi yang disampaikan ya Bu Yuci ya. Saya nggak sabar lagi Bu Yuci, mungkin ingin melihat nanti bagaimana perkembangannya Bu Yuci. Ketika nanti saya berharap minggu depan kita bisa ketemu lagi di sini. Saya ingin dilihat sampai sejauh mana perkembangan dari upaya-upaya Bu Yuci nanti dalam menciptakan kelas yang lebih kondusif dan siswa yang lebih bersemangat dan belajar. Oke, Bu. Jadi Bu Yuci mungkin karena kita sudah berakhir, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu Bu Yuci. Terima kasih Bu Yuci telah datang. Semoga upaya-upaya Bu Yuci mencapai hasil yang optimal Bu Yuci. Ya, terima kasih, Pak Hendra. Sehat, Pak Yuci. Assalamualaikum Pak Hendra. Salam Ibu. Pak Hendra sudah melakukan coaching dengan Ibu Yuci tadi ya. Iya Bu, sudah Ibu. Alhamdulillah sudah nampak berjalan dengan bagus. Iya Bu. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Ya Bu, tadi dari proses coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan mengacu kepada alur cerita Ibu, di mana dari proses coaching tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada coaching saya, kemudian mengidentifikasi permasalahan coaching saya, kemudian ada rencana aksi kami dan tanggung jawab dari proses coaching tadi Ibu, sehingga dari proses tadi coaching saya juga sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan secara mandiri Ibu. Ya, oke Pak Hendra, menurut saya sebagai observer proses coaching yang Bapak laksanakan tadi dengan Ibu Yuci sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi Bapak Hendra sudah mampu berusaha menggali kompetensi yang ada sama Ibu Yuci, sehingga Ibu Yuci tadi sudah dapat mencari solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Yuci. Dan juga Pak Hendra tadi juga sudah melaksanakan prinsip coaching. Jadi Pak Hendra, pertanyaan yang terakhir, saya ingin bertanya sama Pak Hendra, boleh Pak Hendra? Boleh. Ya, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan tadi. Iya Bu, berdasarkan coaching yang saya lakukan tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu dari present Ibu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dari proses coaching tadi saya merasakan Ibu bahwasanya ketiga kompetensi ini sangat dibutuhkan. Kalau salah satu kompetensi ini saja tidak kita laksanakan dengan baik, proses coaching tidak akan berjalan dengan maksimal. Itu yang saya rasakan. Oh ya, berarti tadi menurut Pak Hendra ketiga kompetensinya sudah tercapai, kehadiran penuhnya sudah, mendengarkan aktif, dan Pak Hendra sudah mampu juga menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuci. Oke Pak Hendra, terima kasih kesempatannya untuk kali ini. Silakan Pak Hendra kembali ke aktivitasnya lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Hendra.